Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Izin Saudara Ahli Pak ini, salam hormat dari saya karena beliau ini salah satu orang yang saya kagumi, salah satu ahli forensik pertama di Indonesia. Tapi berkaitan dengan kasus ini saya mungkin ingin menanyakan beberapa hal, Pak, dan mungkin mohon izin juga nanti untuk dibatasi sesuai dengan koridor keahlian yang Bapak miliki. Yang pertama, ketika Bapak tadi menyatakan bahwa bukti saintifik tidak memadai dalam penanganan perkara ini, seperti itu. Kemudian bahwa pihak pemohon juga menyatakan bahwa ini ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana pendapat ahli dalam hal ini ketika ada mungkin dari sedikit bukti saintifik, tapi ada bukti saintifik visum yang dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi, sehingga memang pada awalnya ini kecelakaan lalu lintas, tetapi karena adanya bukti visum tersebut dan dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi pada saat ada di lokasi kejadian, kemudian merubah semua kejadian ini menjadi kejadian pembunuhan. Tetapi saya ingin batasi, kita tidak berbicara siapa, tetapi peristiwanya. Saya izin menanggapi majelis. Pertama, saya juga mengaturkan terima kasih kepada tim Jaksa Penuntut Umum. Senang bisa bertemu Bapak dan Ibu sekalian. Semoga saya juga bisa belajar banyak dari Bapak Ibu lewat persidangan ini. Pertanyaan saudara Jaksa Penuntut Umum terus terang mengingatkan saya pada sebuah diskusi dalam sebuah forum media yang di situ dihadiri oleh saya, dan antara lain salah satunya yang saya hormati adalah Bapak Kadif Humas Mabes Polri. Bapak Kadif Humas Mabes Polri. Dengan segala hormat saya menghormati Pak Kadif Humas, juga tentu saja menghormati Mabes Polri. Saya ingat beliau menggunakan kosakata pembunuhan sebagai sebuah simpulan tentang peristiwa Cirebon 2016, pembunuhan. Saya harus tandaskan betul majelis, sekiranya ini memang merupakan pembunuhan, tentu saya berharap otoritas penegakan hukum bisa menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya. Sekiranya memang terjadi pembunuhan dan perkosaan massal terhadap korban. Namun saya sampaikan pada saat itu majelis, dan sekarang saya sampaikan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, sepanjang berkas yang bisa saya baca, saya tidak menemukan kata pembunuhan terkait dengan simpulan kematian kedua korban. Tentang isi visum et repertum, rinciannya itu bukan berada di khazanah psikologi forensik. Karena itu saya hanya berfokus pada istilah kematian tidak wajar. Yang saya baca majelis di dalam berkas, istilah yang digunakan oleh dokter adalah kematian tidak wajar. Saya sampaikan bahwa termasuk dalam kajian psikologi forensik, kematian manusia bisa disebabkan oleh 4 hal. NASH, izin majelis saya eja kembali apabila dibutuhkan majelis. NASH. Ini saya sedang mencoba menyampaikan kepada majelis tentang penyebab kematian manusia. N, natural. Artinya seseorang meninggal akibat penyebab alami. Misalnya sakit keras yang tak kunjung bisa diobati, atau usia lansia gitu. Itu contoh kematian akibat N, natural. Kematian akibat faktor natural ini yang saya pahami sebagai kematian yang wajar majelis. 3 selebihnya saya pahami sebagai kematian yang tidak wajar, yaitu ASH. Mulai dari A, accident, ACCIDENT, kecelakaan. Itu kematian tidak wajar. Berikutnya, suicide, SUICIDE, maaf, bunuh diri.
Dan yang ketiga adalah homicide, HOMICIDE, kematian akibat perbuatan orang lain. Saya tidak menggunakan istilah pembunuhan karena belum tentu perbuatan orang lain itu berupa pembunuhan. Tapi homicide adalah kematian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Saya ulangi majelis, N atau natural itu yang saya pahami sebagai kematian yang wajar. Sementara accident, suicide, dan homicide inilah yang saya pahami sebagai kematian tidak wajar. Saya sampaikan di hadapan yang saya hormati Pak Kadif Humas Mabes Polri, dan sekarang saya sampaikan kepada saudara jaksa penuntut umum, sepanjang yang bisa saya baca di dalam berkas adalah kematian tidak wajar. Namun kematian tidak wajar itu apakah serta-merta bisa disimpulkan sebagai pembunuhan? Belum tentu majelis. Karena sekali lagi yang saya pahami ada 3 jenis kematian tidak wajar, yaitu kematian akibat kecelakaan, kematian akibat bunuh diri, dan kematian akibat orang lain. Sampai di situ saya simpulkan dalam bentuk pertanyaan majelis, bahwa kasus atau peristiwa Cirebon 2016 ini pembunuhan atau bukan pembunuhan. Sampai di sini. Jadi saya tidak berpretensi mengatakan bahwa peristiwa 2016 adalah kecelakaan. Sebagaimana saya juga tidak menyimpulkan bahwa ini merupakan bunuh diri, pun saya tidak pernah menyimpulkan bahwa ini merupakan pembunuhan. Saya bertanya, kematian tidak wajar itu apakah merupakan pembunuhan? Bukan pembunuhan. Apakah akibat perbuatan orang lain? Apakah bunuh diri? Atau apakah akibat kecelakaan? Demikian saudara. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin melanjutkan sedikit Pak. Nah tadi sudah disampaikan seperti itu, penyebabnya kematian tidak wajar ada 3. Nah saya ingin menanyakan lebih lanjut, bagaimana terkait 3 penyebab kematian ini, yang penyebab kematian tidak wajar, apabila kemudian dikaitkan dengan adanya saksi yang menemukan kondisi atau pertama kali menemukan bahwa keadaan itu bukanlah dalam artian secara umum bukan merupakan bentuk kecelakaan seperti itu. Baik majelis. Urut-urutan berpikir saya majelis adalah, saya mencoba konsekuen dengan apa yang saya sampaikan sejak awal persidangan ini. Saya akan mengandalkan pada bukti saintifik dari disiplin ilmu apapun, entah itu psikologi, entah itu kedokteran, apapun disiplin ilmu yang bisa memberikan kontribusi saintifiknya bagi pengungkapan sebuah kasus. Saya tidak memiliki kompetensi yang saya maksud bukan kewenangan tapi kecakapan untuk menilai hasil pemeriksaan dokter. Oleh karena itu saya tetap hanya pada sebuah pertanyaan, apakah ini kematian tidak wajar bisa dianggap sebagai akibat kecelakaan, ataukah bunuh diri, ataukah akibat perbuatan orang lain. Untuk langkah berikutnya adalah saya mencoba mencermati keterangan para saksi. Mudah-mudahan majelis tetap ingat bahwa posisi saya pada dasarnya adalah skeptis terhadap yang namanya keterangan. Begitu majelis. Nah, dari satu keterangan ke keterangan lain, apalagi tambah adanya penangkapan terhadap Peggy Setiawan dan kemudian juga pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Liga Akbar dan Dede, tambah lagi testimoni dari anak Sakatatal, dan ini catatan yang menurut saya landmark bahwa Kapolri sekali lagi sudah menyampaikan menurut saya sebuah testimoni bahwa sekaligus satu kritik bahwa kerja Polda Jabar pada tahun 2016 dalam mengungkap kasus Cirebon tidak memadai secara saintifik. Ini yang menjadi dasar bagi saya dengan segala hormat sanksi terhadap kualitas keterangan para saksi yang ada di dalam berkas tersebut. Ini pandangan umum saya. Ketika saya skeptis terhadap kualitas keterangan para saksi plus pencabutan dan seterusnya yang tadi saya sampaikan, sayang beribu sayang, pada saat yang sama di berkas yang sama saya tidak menemukan adanya bukti-bukti saintifik yang mendukung saya dari perspektif psikologis untuk sampai pada sebuah simpulan mutlak tentang apakah ini bunuh diri
ataukah kecelakaan, ataukah akibat perbuatan orang lain. Inilah sekali lagi yang ingin saya katakan majelis, ringkasnya sebuah proses penegakan hukum, pengungkapan kasus yang terindikasi, paling tidak demikian, terlalu mengandalkan pada keterangan dan menomor sekiankan bukti saintifik. Termasuk yang terpenting menurut saya, sesuai dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, saya saya berharap dengan segala hormat otoritas penegakan hukum, bahkan mungkin majelis yang mulia, bisa menghadirkan ekstraksi data atau bukti komunikasi elektronik via gawai yang dilakukan oleh para tersangka maupun kedua korban pada malam peristiwa meninggalnya almarhumah Vina dan almarhum Eki. Kalau bukti komunikasi rinci itu ada, siapa dengan siapa, tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa itu tersedia, mudah-mudahan kontribusi psikologi forensik akan lebih signifikan. Terlepas siapapun ahli yang dihadirkan di ruang yang mulia ini. Demikian. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, yang terhormat ahli. Saya cukup menyimak atas keterangan dan pendapat ahli yang menurut saya memang perlu dibuka hati dan pikiran bersama-sama untuk penegakan hukum yang lebih baik. Sehingga izinkan saya, perkenankan saya untuk mengetahui supaya teman-teman atau saya bisa menjadi psikologi forensik, saya harus bersekolah di mana, kemudian sertifikasi apa yang harus saya miliki. Izin, boleh saya tanyakan? Baik. Izin majelis, saya perlu maju atau duduk? Saya maju. Baik, terima kasih atas penjelasan tersebut. Berarti secara internasional harus menempuh jenjang S2. Seperti itu, ahli? Yang saya pahami demikian. Baik, terima kasih. Izinkan saya yang awam terhadap ilmu psikologi forensik ini, untuk saudara jelaskan di mana batasan psikologi forensik dengan psikologi, karena selama ini yang saya pahami adalah ilmu psikologi. Izin. Baik, ini pertanyaan yang menurut saya semestinya diajukan paling awal. Karena belum diajukan, ahli. Izin. Siap. Terima kasih Ya, saudara baik, jaksa. siap. Bahkan sejujurnya saya katakan, saya menaruh rasa hormat karena sepatutnya pertanyaan ini diajukan oleh penasihat hukum, pihak yang mendatangkan saya. Tapi terima kasih. Baik, saya mulai dari pemaknaan psikologi terlebih dahulu. Majelis sudah barang tentu banyak ilmuwan, banyak pula definisi yang mereka telurkan terkait dengan apa itu psikologi dan apa itu psikologi forensik. Tetapi saya mengacu pada definisi bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental manusia. Memang dalam penelitian psikologi juga ada mazhab tertentu yang menggunakan binatang. Belajar tentang perilaku dan proses mental kera, belajar tentang perilaku dan proses mental burung, belajar tentang tingkah laku dan proses mental anjing, tikus, kucing, dan segala macam. Tapi simpulan yang mereka peroleh digunakan untuk memahami perilaku dan proses mental manusia. Ya, ini mengundang perdebatan etis memang. Kenapa yang diteliti binatang tapi diterapkan untuk manusia gitu. Tapi yang jelas sekali lagi, yang dipelajari adalah manusia. Apanya? Dimensi apa yang dipelajari psikologi? Pada dimensi perilaku dan proses mentalnya, psikologi. Apakah cukup dipahami sampai di situ sebelum saya lanjut?
cukup untuk dilanjutkan. Tadi psikologi. Forensik. Oh ya, siap. Sekarang psikologi. Baik. Psikologi forensik majelis, sekali lagi banyak ilmuwan, banyak definisi. Saya memahami psikologi forensik sebagai psikologi di ranah hukum. Ini yang saya sampaikan setiap kali saya mengisi materi psikologi persidangan di Pusdiklat Mahkamah Agung. Psikologi forensik diterjemahkan secara bebas adalah psikologi hukum. Maknanya adalah psikologi forensik mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental manusia di ranah hukum. Siapa gerangan manusia itu? Kalau dalam konteks pidana, maka manusia yang dikaji perilaku dan proses mentalnya di pidana adalah pelaku, korban, saksi, dan personil penegakan hukum itu sendiri. Baik itu polisi, baik itu jaksa, baik itu yang mulia hakim, baik itu advokat. Nah, psikologi forensik alias psikologi hukum ini tidak berada pada posisi setara. Antara psikologi dan hukum tidak berada pada posisi setara. Saya dengan segala kerendahan hati memposisikan psikologi forensik sebagai psikologi yang menghamba ke hukum. Psikologi yang mendukung kerja hukum. Psikologi yang menjadi supporting unit, yang menjadi backup system bagi hukum. Jadi betul-betul seperti posisi duduk saya ini, saya berada pada posisi lebih rendah daripada hukum. Kenapa? Karena posisi psikologi dalam psikologi forensik adalah menjadi backup system, mendukung, membantu, dalam kurung menghamba hukum. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih. Sebelum saya masuk ke pokok pikirannya, izinkan saya juga bertanya. Karena berkas perkara ini yang diajukan PK ini berasal dari beban pembuktian yang sebelumnya memang dibebankan kepada penyidik, jaksa, ya kan. Nah, di situ secara psikologi memang jaksa berdasarkan alat bukti yang ada, walaupun tidak secara saintifik sebagaimana yang berlaku adalah pasal 184, berhasil membuktikan ataupun telah terbukti baik di putusan pertama, kemudian banding dan kasasi telah terbukti secara demikian. Dan mungkin tadi sudah disampaikan ahli telah membaca. Saya ingin bertanya ini terkait dengan psikologi forensik karena tadi mempelajari mental dan manusia, bahwa di Indonesia ini memang yang berlaku adalah asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Tapi secara psikologi apakah bisa dijelaskan bahwa kami juga memiliki psikologi presumption of guilty? Walaupun itu sebenarnya di dalam undang-undang tidak disebutkan, tetapi secara psikologi forensik kami memang sebagaimana masyarakat mempercayakan hukum kepada negara, kami wajib menjalankan hal tersebut. Untuk bisa saudara sampaikan secara psikologi forensik. Sebelum saya memberikan jawaban majelis, saya mohon izin pengertian dan pemakluman dari majelis bahwa hal berikut ini yang akan saya sampaikan adalah persis dengan yang saya sampaikan di Pusdiklat Mahkamah Agung dalam pendidikan Cakim. Begini majelis, tetap dengan menjunjung rasa hormat terhadap hukum dan otoritas penegakan hukum, termasuk otoritas Mahkamah Agung, saya mengajak peserta pendidikan untuk berdiskusi tentang seberapa jauh sesungguhnya psikologi teryakinkan oleh asumsi bahwa personil penegakan hukum termasuk hakim masuk ke dalam ruang sidang dengan 100% asumsi praduga tak bersalah. Demikian ya kurang lebih. Majelis, sekali lagi tetap dengan junjung rasa hormat, saya dengan latar keilmuan yang saya punya jelas punya keterbatasan, tidak sungguh-sungguh teryakinkan oleh asumsi itu. Mengapa? Karena yang saya pahami majelis, tolong saya dikoreksi sekiranya saya keliru. Ketika majelis masuk ke ruang sidang atau ketika persidangan ini mulai berlangsung, berkas pertama yang dibuka adalah berkas dari satu pihak, yaitu berkas yang disodorkan oleh jaksa penuntut umum. Tebal,
ada bukti saintifik, ada keterangan, dan seterusnya, lengkap sekali, panjang, beratus-ratus halaman itu. Keberadaan berkas dari satu pihak itu saja potensial menggeser posisi persidangan ini dari bandul di tengah, yaitu asumsi praduga tak bersalah, menjadi asumsi bersalah. Karena sejak 0 km persidangan ini berlangsung, maksud saya persidangan bukan hanya ini majelis, tapi secara umum, ketika persidangan itu berlangsung, sejak awal, sejak 0 km, proses framing, proses terbentuknya pemikiran di dalam ruang sidang ini adalah pemikiran sebagaimana dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum. Itu artinya, alih-alih berada pada posisi netral asumsi praduga tak bersalah, secara manusiawi, dari sudut pandang psikologi forensik, saya lebih teryakinkan bahwa bandul itu berada di satu sisi, yaitu sisi jaksa penuntut umum. Dengan demikian, saya membayangkan betapa beratnya beban pihak di seberang jaksa penuntut umum, karena mereka mendapat kesempatan belakangan untuk menyodorkan berkas, sehingga upaya bagi mereka untuk melakukan deframing, jaksa sudah melakukan framing, penasihat hukum harus melakukan deframing, itu susahnya luar biasa menurut saya, karena sekali lagi berkas yang mereka sodorkan baru belakangan muncul. Sementara ruang sidang ini bandulnya sudah tidak lagi berada di titik nol, tidak lagi berada pada titik netral, tidak lagi berada pada asumsi praduga tak bersalah, tapi dengan framing dari jaksa penuntut umum sudah berada di kutub asumsi praduga bersalah. Barangkali dengan segala kendaraan hati majelis, apa yang saya sampaikan ini terdengar tidak begitu menyenangkan. Oleh karena itu saya tetap meminta maaf sekiranya perspektif saya ini dipandang merendahkan atau dipandang berlebihan. Tapi sejujurnya itulah salah satu poin diskusi yang saya sampaikan ketika saya menyampaikan materi tentang psikologi persidangan di Puspita Mahkamah Agung. Baik, terima kasih. Kemudian atas hal tersebut saya akan masuk ke pokok perkara. Dalam psikologi forensik, ilmu keilmuan psikologi forensik, untuk mengeluarkan output yang secara hukum ataupun secara ilmu psikologi forensik dapat dikatakan valid, instrumen-instrumen apa saja yang harus dimiliki berkaca dalam kasus ini, karena dari tadi kita hanya mengambil sepotong. Nah, maksud saya secara valid, seorang psikologi forensik ketika memberikan keterangan yang valid, dia itu membutuhkan apa? Misalnya kami sajikan berkas perkara, alat-alat bukti atau apa hal tersebut sehingga itu bisa dikatakan valid, dan metodologi apa yang bisa digunakan seorang psikologi forensik sehingga itu dapat dikatakan sebuah produk yang valid dan legit. Itu pertanyaan saya. Baik. Sebetulnya tadi sudah sempat saya sampaikan majelis, saya berada pada posisi skeptis pada keterangan. Oleh karena itu saya sangat mengandalkan pada bukti-bukti lainnya, terutama bukti-bukti yang telah teruji secara saintifik. Kalau bukti-bukti saintifik itu tersedia secara memadai, barulah kemungkinan posisi saya, penilaian saya terhadap keterangan akan bergeser. Tapi selama bukti-bukti saintifik itu tidak memadai, maka saya harus konsekuen dengan khazanah pemikiran yang saya punya, bahwa saya skeptis bahwa proses penegakan hukum, pengungkapan fakta, proses persidangan akan berlangsung secara adil sekiranya proses itu sekali lagi terlalu mengandalkan pada keterangan. Kalau baik. Gimana, masih ada lanjutan? Tambah sedikit. Oh ya, baik. Karena saudara jaksa bertanya bukti-bukti apa yang konkretnya dibutuhkan, kalau saya tadi itu majelis terkait sperma, sebetulnya saya ingin mendapatkan profil. Dengan segala hormat, apakah profil korban akan mengarah kepada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful? Saudara jaksa coba disimak dulu. Simak dulu.
Pertama, terkait dengan sperma, saya tidak membutuhkan spermanya karena itu urusan kedokteran forensik, tapi saya sesungguhnya membutuhkan profil kedua korban sekiranya tersedia akan mengarahkan kita pada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful ataukah aktivitas seksual yang konsensual. Satu. Yang kedua, sama, untuk membaca perilaku dan proses mental, saya membutuhkan adanya bukti rinci komunikasi elektronik atau bukti ekstraksi data serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkaitan tentang apa, jam, menit, detik berapa. Untuk apa? Begini majelis, tadi saya belum sempat elaborasi kenapa saya sangat membutuhkan bukti ini. Majelis, yang saya pahami, kasus Cirebon 2016 itu disebut sebagai kasus pembunuhan berencana. Kalau itu merupakan pembunuhan berencana, saya yakin betul, apalagi karena dilakukan secara berkelompok, saya yakin betul di gawai para tersangka semestinya tersedia pesan-pesan satu sama lain yang mereka pertukarkan terkait dengan rencana perkosaan atau rencana pembunuhan tersebut. Sehingga ketika gawai para tersangka dibuka, akan bisa ditemukan sesungguhnya ada atau tidak komunikasi antar tersangka yang mengindikasikan inilah segerombolan manusia yang merencanakan pembunuhan. Ada atau tidak? Itu akan terbaca dari komunikasi mereka. Apalagi pada jam-jam menjelang waktu yang disebut-sebut sebagai peristiwa pembunuhan itu berlangsung. Bukti komunikasi elektronik serupa dengan serinci-rincinya juga saya butuhkan datang dari gawai kedua korban. Untuk apa? Untuk menangkap indikasi. Apakah pada malam itu mereka merasakan ketakutan, kecemasan, kepanikan, mencari bantuan, mencari pertolongan, dan seterusnya, yang mengindikasikan bahwa mereka memang menjadi target penganiayaan, pembunuhan, dan perkosaan itu. Adakah pihak-pihak yang mereka coba hubungi untuk mencari pertolongan itu? Nah, ini majelis, sekiranya bukti komunikasi elektronik dua pihak tersebut, yaitu para tersangka dan kedua korban, diungkap atau dibawa ke ruang yang mulia ini, mudah-mudahan arah kita untuk menarik simpulan tentang peristiwa Cirebon 2016 akan lebih terukur, akan lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang semata mengandalkan pada keterangan. Demikian. Baik, terima kasih. Saya juga akan melanjutkan lagi pertanyaan saya. Tadi juga dijelaskan terkait dengan 3 keterangan palsu yang diberikan, ya. Kalau saya sependek sepengetahuan yang saya terima tadi, itu voluntary false confession, coerce, dan internalized. Dan saudara ahli tadi menyampaikan dari pandangan bahwa ini karena penyiksaan, karena ini sehingga keterangan palsu bisa diberikan. Sekarang saya akan bertanya seperti ini. Apakah atas keterangan Saka Tatal yang sebelumnya telah terbukti di dalam persidangan di PN, PT, ya, PT maupun Mahkamah Agung, karena adanya pihak-pihak lain berdasarkan teori saudara tadi, dia bisa merubah keterangannya yang awalnya dia menyatakan memang ikut dalam atau bersama-sama, yang terbukti ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, sekalipun gradasinya memang sudah ditentukan sebagaimana putusan, itu bisa berubah menggunakan teori saudara tadi karena adanya tekanan-tekanan atau bisikan-bisikan dari luar, seperti itu. Yang mulia, izin yang mulia, ini tempat yang mulia, tidak perlu seperti itu yang mulia. Izin. Yang mulia, sebentar yang mulia, saya mengingatkan kepada yang mulia. Ini udah katanya kemarin sepanjang merespon saudara jaksa penuntut umum, karena pertanyaannya terkait dengan kemungkinan, maka jawaban saya ya mungkin saja. Ketika kita bicara kemungkinan, semua ilmu pengetahuan saya yakin bekerja berdasarkan prinsip probabilitas, prinsip kemungkinan. Jadi saat sudah pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya, kemungkinan itu ada.
Terima kasih, cukup Yang Mulia. Cukup ya? Dari kuasa pemohon cukup, dari termohon juga cukup. Cukup. Terima kasih untuk ahli sudah memberikan pelajaran sebenarnya untuk kami semua ya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.